Febian, saya Kristina dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas karyawan. Maaf Bu, saya nggak pakai helmet soalnya saya lagi nggak di rumah, sedangkan helmetnya di rumah. Nah, di sini saya mau jelasin tentang makalah saya yang udah saya buat. Itu saya mau jelasin tentang krisisnya Gojek pas di masa era pandemi. Jadi kan Gojek tuh yang kita kenal kan dia transportasi yang paling sering kita pakai zaman sekarang ya Bu. Tapi karena waktu COVID waktu itu kan orang-orang jarang keluar karena ada PPKM dan lain-lain. Jadi dengan di era digitalisasi itu ternyata Gojek juga pernah ngalamin krisis. Nah, di makalah saya itu saya ngejelasin tentang PT Gojek Indonesia itu khususnya buat drivernya. Itu drivernya itu mengalami komunikasi krisis dan penurunannya itu sangat jauh dari pertama Gojek dibuat sampai pas waktu era pandemi itu. Jadi Gojek itu kan sempat isu juga berantem kan tuh sama ojek pengkolan, terus taksi biasa, terus kayak transportasi umum yang biasanya. Nah, semenjak ada Gojek ini seluruh Indonesia itu jadi lebih mudah buat naik transportasi gitu. Nah, di sini penelitiannya berfokus gimana Gojek Indonesia itu menangani masa krisis. Jadi ada pendekatan suatu analisis dalam penelitian yang menggunakan teori komunikasi krisis, yaitu teori apologia. Nah, jadi tuh berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa krisis yang dilakukan oleh Gojek itu dapat dikatakan berhasil, yang dimana krisis terjadi mereka telah mengantisipasinya sejak dini. Pengamatan yang jeli dan sikap-sikap kehati-hatian terhadap bagaimana pihak Gojek tersebut menyelesaikan masalah krisis pada saat itu. Jadi teori apologia ini dapat mengupas bagaimana kronologi penyelesaian krisis tersebut. Langkah awalnya itu antisipasi konflik Gojek melakukan apa yang disebut sama si Thomas L. Harris dan berkembangannya melalui marketing public relation. Saat ini dilihat dari performa yang ada, muncul berkembangnya marketing public relation saat ini dari fenomena yang termanifestasi pendapat kontra Gojek dan lain-lain. Nah, jadi upaya bangsa untuk menekan tingginya angka pengangguran. Jadi Gojek ini juga sangat membantu untuk orang-orang yang mungkin pendidikannya kurang bagus atau gimana, jadi bisa bantu ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Nah, terus tapi ada juga masih itu yang kita tahu itu kayak ojek pangkalan itu berdasarkan hasil penelitiannya dalam komunikasi krisis ada penolakan pro sama kontra nih dalam kehadiran Gojek. Sedangkan kalau misalnya kayak mungkin anak kampus, anak sekolah lebih sering naik Gojek mungkin ya, tapi jadinya ojek pangkalan itu sempat ngalamin krisis banget sih. Jadi Gojek ini gak semua orang suka sih, jadi ada yang pro sama kontra gitu. Nah, terus jadinya Gojek itu gimana ya, dia tuh punya strategi yang benar-benar bisa bukti kalau Gojek itu dilahirkan itu kayak secara positif gitu. Jadi dia juga aplikasinya lama-lama berkembang, nggak cuman buat nganter orang aja, tapi dia bisa gosen, nganter barang, bisa nganter makanan gitu. Jadi dengan waktu masa pandemi dia krisis nganter orang mungkin ya, jadi dia tuh bisa hadapin dengan adanya GoFood, adanya GoSend, adanya GoBox. Jadi kan kita kan nggak bisa keluar rumah
dengan gak bisanya kita keluar rumah, jadi kita bisa ada bantuan Gojek kayak mau nganter barang atau beli makanan bisa online. Gitu sih strategi yang dilakukan sama Gojek. Jadi kesimpulannya, penelitian ini, komunikasi krisis yang dilakukan oleh Gojek dengan penolakan krisis tersebut dikatakan berhasil karena Gojek dapat dipandang oleh publik itu adalah citra yang positif, serta meminta publik untuk memberi penilaian sampai semua bukti disajikan. Kayak gitu. Sekian, terima kasih Bu.